semisalnya aku bilang muhadharah aja, kalian semua bilang serentak ya. Kita bisa, kita hebat, kita berani. Coba muhadharah aja. Kita bisa, kita hebat, kita berani. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Hadratul Mukarram Muhtaram Sayyiduna Ustadzuna Dr. Anas Muhammad Yadi. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan juga Hadratul Mukarram Muhtaram Sayyiduna Ustadzuna Al-Ustadzi wa Nawawi dan Umi. Dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan juga Hadratul Mukarram Muhtaram Sayyiduna Ustadzuna Al-Ustadz Habibullah wal Ustadz Soekarno dan para teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kepada kita semua ribu-ribu macam nikmat, yang menikmati iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, seorang Nabi yang mulia, yang kemuliaannya memang benar-benar mulia, ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman naik onta sampai zaman naik Toyota, dari zaman muter-muter sampai zaman komputer. Alhamdulillah. Kalian di sini tahu gak sih kita mau ngadain acara apa? Siapa yang tahu? Apa coba? Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara yang mana akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan sholawat, yang keempat pidato-pidato, yang kelima puisi, yang keenam stand up, yang ketujuh nasib, yang terakhir doa dan penutup. Sebelum acara ini dimulai, mari kita buka acara ini terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nuri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan surat Al-Waqiah beserta artinya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa
Assalamualaikum. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat yang pasti terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang dahulu masuk surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana suaranya? Merdu Mbak? Merdu. Acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat yang akan dibawakan oleh Aidil. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
persilakan. Sayyiduna Al-Sajuna yakni Sayyidina Nawawi, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Hadratul Mukarram wa Mukarram Sayyiduna Al-Sajuna yakni Sayyidina Nawawi, Ustaz Al-Ustaz Karno dan Ustaz Habibul Alam, dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Panjatkan puja-puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat dan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat dikumpulkan di majlis yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yang Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman muter-muter ke zaman komputer, dari zaman naik motor sampai ke zaman naik Toyota. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sesuatu pidato yang berjudul Manusia sebagai Hamba Allah. Manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Saking istimewanya, manusia juga dibekali akal dan pikiran untuk menjalankan khalifah di bumi ini. Keagungan pencipta itu sendiri dijelaskan dalam surat Al-Mu'min yang berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Sungguh Allah telah menciptakan manusia dari sari roti yaitu tanah, kemudian tanah tersebut Allah diberikan air mani, dan air mani tersebut dijadikan sesuatu yang melekat, dan sesuatu yang melekat itu Allah jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Allah jadikan tulang belulang, dan tulang belulang tersebut Allah jadikan manusia, Allah jadikan makhluk yakni manusia. Kalian tahu tak manusia itu apa? Masa sih tahu? Jadi manusia adalah salah satu makhluk yang paling sempurna. Coba kalian tanya di semua B, 1 tambah 1 berapa? B pasti jawab Di situlah terbukti kalau kita sebagai manusia harus bersyukur karena telah diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umam yang telah memberikan kita tambahan ilmu. Semoga ilmu yang Umam sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu musik rantai yang akan ditampilkan oleh teman kita semua. Kepada Ihsan, Sarul dan Ridwan, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Cara yang bisa. Itu boleh. Buluh kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan puisi yang berjudul Si Ustadz Bijak. Dunia hanyalah titipan, harta hanyalah hiasan semata. Kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang ada di depan mata. Jangan kita menjadi hamba yang serakah dan lupa akan Dari dua kali satu. Ayo
profil kakak umus masih banyak dan baru. Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Jangan sampai kehabisan karena barang ini sangat mulia di mata Sang Pencipta. Jauhilah sifat iri yang mengotori jiwa. Mari kita tandahkan tangan memohon keberkahan. Sebab rezeki itu sudah diatur dan tidak akan mulia di mata Sang Pencipta. Jauhilah sifat iri yang mengotori jiwa. Mari kita tandahkan tangan memohon keberkahan. Sebab rezeki itu sudah diatur dan tidak akan. ongkos kirim cuma 10.000. Bisa COD ke pelosok negeri tanpa ragu. Dapatkan potongan harga dengan memakai kode perahu. Dijamin pacar makin sayang yang tidak akan masuk ke dalam lubang kemaksiatan. Mari kita perbanyak zikir dan renungkan keajaiban alam. Lihatlah burung-burung yang terbang tinggi. Mereka tidak dipakai. Sangat cocok untuk pria maupun wanita. Berminat langsung saja klik pintu surga yang terbuka lebar bagi mereka yang sabar dan selalu rendah hati. Mari kita tutup hari ini dengan rasa syukur karena Dia sudah memblokir chatku untuk selamanya. Bisa dapat cashback sampai 1%. alhamdulillah. Mari kita bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kita semua yang telah membawakan puisi. Acara yang ketiga yaitu pidato yang akan dibawakan oleh Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Salam ala kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Al-Ustadz Iwan, Al-Ustadz Soekarno, serta Al-Ustadz Habibullah, serta tidak lupa juga kepada teman-teman saya yang berjuang di jalan yang sama. Semoga Allah jadikan anak yang soleh-solehah. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Berdirinya saya di sini akan membacakan teks pidato tentang sholat. Seiman dan seislam yang saya hormati, kita harus tahu dan mengetahui bahwa sholat adalah tiangnya agama. Ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Sholat menjadi amalan yang pertama kali dihisab di yaumul akhir kelak. Melaksanakan sholat menjadi kewajiban setiap muslim sepanjang hayat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Sholat tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga hikmah. Sholat sebagai penjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, yang artinya
Bacalah Nabi Muhammad, kitab yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sungguh mengingat Allah, sholat itu keutamanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Dari ayat tersebut kita harus tahu bahwa sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawakan pidato. Acara selanjutnya yaitu puisi yang akan dibawakan oleh Edi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini sebuah puisi yang menjawab tentang kehidupan hati di balik sebuah ujian. Di antara karang dan samudra, seolah langit telah menutup pintu dan derang badai telah membuk dada. Jangan biarkan langkahmu terhenti sia-sia di atas tanah yang penuh dengan air mata. Sabar bukanlah diam, membantu tanpa rasa, tapi ia adalah telinga hening yang penuh percaya. Seperti amar yang menyakar bumi di tengah kemarau, mencari mata air di balik periang risau. Ujian bukanlah hukuman yang menjatuhkan, tapi ia adalah pahat yang sedang mengukir keindahan. Sebab emas tak akan berkilau tanpa api yang membara, dan permata tak akan lahir tanpa tekanan yang membara. Maka tariklah nafas dalam susahmu, biarkan waktu menentukan hikmah yang belum kau tahu. Sebab di balik ketabahan yang kami runtuh, tetap tegak walau hujan belum mereda, karena pelangi akan datang sebelum hujan menyapa. Sekian puisi dari Agantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan satu lagu yang berjudul Nanti Kita Seperti Ini. Sama
Kesalahan nanam singkong. Cakap. Pelan-pelan pakai dutang. Cakap. Assalamualaikum warga penonton. Gua di sini bukan ngelawak, tapi ngis tetutan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Paujan. Pendiri gua di sini akan membawakan sebuah stand up yang berjudul permasalahan korek di tongkrongan. Dan bila mana ada kata atau ucapan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wajar lah, namanya juga manusia, cepat salah dan Dosa. jangan lupa. Oke, ada azan kan semuanya? Ya. Masih enggak ya? Maklum lah, udah malam. Bangun lagi banyak-banyaknya. Malah di cancel. Ya Allah, sakit hati dah gua. Tapi ya zaman sekarang yang namanya hidup satu susah bro. Ya kalau sakit mah gampang gitu kan. Kita nih tinggal keluar rumah, panas-panasan sakit. Kita keluar rumah, hujan-hujanan sakit. Bahkan waktu jadi pengangguran aja, gua di rumah gak ngapa-ngapain. Gua sakit hati diomongin tetangga. Tahu sendiri kan, tetangga kalau udah ngomong apa aja dibahas. Tapi ya jujur, buat hidup sehat itu susah bro. Apalagi gue ini seorang perokok. Bagi gua, rokok itu adalah gaya hidup. Makanya kalau ada yang bilang rokok membunuhmu, gua gak takut. Karena rokok itu buat apa coba? Ayo apa yo? Buat gaya. Ya mau, ya kalau mau tinggal bunuh, ya bunuh aja. Kan tahu percuma juga gua hidup kalau mati gaya. Gimana pemikiran gua sih? Ya tapi mungkin di antara kalian yang hadir di acara ini ada yang benci sama rokok. Gak masalah sih, gua gak permasalahin. Nah, gua itu lebih bermasalah sama orang-orang yang ngakunya pecinta rokok, tapi masih suka ngelebihin pecinta rokok lainnya. Misalnya nih, kasus pencurian korek. Gua tuh sering banget tuh pencurian korek, saking seringnya, gua sampai hafal tuh modus operandinya. Kayak waktu itu, gua pernah diajak nongkrong sama teman-teman gua. Pas gua ngeluarin korek, ada tuh satu temen gua yang cuma ngeluarin rokoknya doang. Nah kan di situ gua dicuriga ya. Dan bener aja tuh, pas gua asik ngobrol ya, gua ngobrol tuh ngomongin si Dinda dan udah beranak gua tuh, ya bener-bener kan sedap bener tuh, sumpah. Singkat cerita, gua minta buat balik ya. Pas gua minta buat balik, kan gua mau nyari korek gua. Lah, korek gua hilang, kemana ya? Ya Allah, perasaan tadi gua taruh atas meja dah. Gua mau cari, gak ada. Gua miss call, gak aktif. Gua cek, iya di redoan. Gua mau tanya temen gak enak takut kesinggung ya kan. Ya maksudnya cuma gara-gara korek hilang doang tapi berantem. Akhirnya yang gua bisa lakuin apa coba? Ayo ada yang tahu gak? Tahu. Apa coba? Ya udah, gua kasih aja tuh, gak permasalahin. Nah, yang jadi masalah itu beberapa hari kemudian ya, gua ikut nongkrong lagi nih sama teman-teman gua. Pas gua ngobrol nih, gua juga sama tuh mau bedain si Dinda tuh yang jaga beranak gua. Sekarang sedang bener tuh bocah. Nah, terus gua lihat tuh ada yang koreknya mirip kayak punya gua nih, kayak gini sama. Nah kan gua jadi curiga ya. Pas gua samperin, gua pegang-pegang, wah rasanya sama cok. Pas gua tanya, lu ambil korek gua? Nah, dia jawab, ya sorry ya, kemarin koreknya ke bawah, kirim punya gua. Buset dah, kata gua teh, korek aja umat apalagi orang. Terus pas gua lagi ya, wah buset, sampai habis begini korek gua. Lu minum korek gua? Buset dah, bagus bener. Nah, dari kejadian itu gua dapat pelajaran dan gua juga jadi tahu ternyata rokok sama korek itu sama-sama berbahaya. Rokok bisa merusak badan, korek bisa merusak pertemanan, sedangkan orang ketiga bisa merusak hubungan. Ini pasti sih. Kalau gua sih gini ya, kalau ada kasus pencurian korek tuh gak ada tuh solusinya. Ya udah, mending kita ikhlasin, gak usah permasalahin, yang clear aja gitu ya. Ya mungkin cukup sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Pada dimaafin gak nih? Oke, gak apa-apa. Oke, ada satu pantun nih sebelum penutupan. Ya boleh. Beli es depan sekolahan. Cakap. Ini minum panas-panasan. Cakap. Rasanya pahit kayak buah duri. Cakap. Cukup sekian dari gua yang mengidaman. Izin pamit undur diri. Bila terpercaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membuat kita tertawa lepas pada malam hari ini. Selanjutnya pidato yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bill dan kepadanya waktu dan tempat kami
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in Allahumma ridhini wa din. Alhamdulillah, ucap syukur sebab Allah masih memberi segala kenikmatan kepada kita. Hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan lainnya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, sang suri tauladan yang di dalam dirinya terdapat akhlak yang terbaik. Hadirin yang dihormati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang mengenai ikhlas. Ada yang tahu nggak apa itu artinya ikhlas? Dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang diharapkan tanpa imbalan apapun. Arti ikhlas itu sudah benar, tetapi kurang tepat. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Perihal ibadah, misalnya, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin puji, ingin terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 5. Artinya, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, baik mengikhlaskannya kepadanya, lagi hadir istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Maka setiap sebab amal yang kita lakukan tanpa didasari keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya ada pantun dulu nih sedikit. Nanti kalian jangan cakep ya. Makan mangga di pagi hari. Hanya bareng sama santri. Ceramah saya sampai di sini. Kalau kangen besok undang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Sahira Amar Kani Dafa dan Aidil, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Satu buah sekalian yang berjudul Kalam Aini. I'm
kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan dua lagu. Yang pertama Sedia Aku Sebelum Hujan, dan yang kedua Dan Geli Manis.
Merdu, seru. Seru ya penampilan piring-piringnya. Iya. Untuk semua penonton diharapkan untuk melihat ke arah TV. Untuk acara selanjutnya kita akan menyaksikan film pendek buatan daripada santri Al-Azhar, dan yang kedua video kedua yaitu dari santriwati Al-Azhar Roma, yang mana video ini dibuat oleh anak-anak.
dibuat sendiri, diedit sendiri, yang akan ditonton kita. Sebelum kita tonton, mungkin ada penilaian karena nanti akan yang menang lomba akan dapatkan hadiah. Sebelum dimulai, jadi bikin trailer dulu di. Dan dimulai dulu. Belum dimulai. Lagi-lagi benar. Ada yang tulis di kantor. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan film buatan anak-anak yang mana ini film pendek ini dibuat oleh anak-anak sendiri, edit video sendiri. Dan yang kedua, ini untuk mengenang memori kita ketika masih di Al-Azhar. Karena yang akan ini akan dapatkan hadiah. Nah, yang kedua yang akan menilai Ustadz Mali dan Pak Yazid. Untuk itu kasih tengah, kasih luangkan, kosongkan tempatnya. Nanti ada penilaian dan juga Ustadz Mali, Ustadz Mali, Pak Yazid, Pak Kamal dan juga Ustadz Iwan. Untuk itu yang bagian tengah karpet ini boleh dikosongin. Sekalian tahu ya.